Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Karuna dari Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nomor induk mahasiswa E100-200-236. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur lapisan kerak bumi di tempat tinggal saya, yang tepatnya di bagian selatan Kota Sukoharjo yang berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul. Mari kita simak penjelasannya melalui video berikut ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur kerak bumi di wilayah tempat tinggal saya. Di daerah sekitar tempat tinggal saya, posisinya tepat di bawah perbukitan, yang mana perbukitan di sini kawasan batuan gamping atau daerah kars. Daerah ini identik dengan fenomena alam yang kurang akan air pada saat musim penghujan. Akibat sifat batuan kapur yang sangat mudah meloloskan air, di permukaan cenderung kering dan dipenuhi banyaknya batuan karang dan tebing, seperti pada video kali ini. Sesuai dengan sifat batuan kapur atau kawasan kars yang mudah larut oleh air hujan, membuat kawasan ini memiliki banyak sekali rekahan. Karena besar tingkat porositas air yang sangat tinggi, membuat kawasan ini menjadi area resapan bagi daerah-daerah sekitarnya. Di daerah sini pun lokasi kawasan batuan gamping sudah banyak diambil oleh masyarakat sekitar. Bisa kita lihat di video banyak bekas-bekas penambangan batuan kapur, yang mana untuk diolah sebagai material bahan bangunan untuk masyarakat memanfaatkan dengan membuka pabrik batu kapur. Sudah terbagi ke berbagai wilayah di tempat tinggal saya. Untuk penyebarannya pun juga sangat luas. Terdapat beberapa titik di daerah saya yang saya jelaskan pada video kali ini berada tepat di atas pedesaan saya di daerah Pindan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Di sini pun juga ditemukan seperti telaga yang terbentuk karena adanya bekas penambangan batuan kapur. Ya, ini ada video dari analisis lapangan saya kemarin di daerah perbukitan kars di dekat rumah saya. Mari simak videonya. Bisa dilihat dari kenampakan batuan dan karakteristik tanah di sini merupakan dataran kars yang mana cenderung mempunyai tipe batuan kapur. Nah, bisa dilihat dengan kenampakan yang bisa kita amati, batuan-batuan di sini cenderung mudah, tidak terlalu keras. Terus ini bekas penggalian penambangan batu kapur. Ya, bisa dilihat ini tekstur yang mudah rapuh, yang mana tipe batuannya adalah batuan kapur. Tumbuhan yang masih banyak hidup di sini cenderung kebanyakan yaitu pohon jati, mahoni, dan kelapa. Karena tekstur tanah yang sulit untuk hidup tanaman lain. Bisa kita lihat di sini terdapat bekas penambangan batuan kapur seperti ini. Ya, bisa dilihat
Wilayah saya ini terdapat di bagian selatan Sukoharjo, tepatnya di perbatasan Kabupaten Gunung Kidul, yang mana mayoritas di sini bekerja sebagai petani dan sebagai penambang kapur maupun buruh. Satuan karakteristik ekoregion Pulau Jawa, khususnya Pulau Jawa bagian selatan. Lokasi dan luas area. Satuan ekoregion ini secara dominan terdapat di zona selatan Jawa yang menempati bagian daerah Gunung Sewu, mulai dari Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah, hingga Pacitan di Provinsi Jawa Timur. Jalur perbukitan selatan mulai dari Tulungagung, Blitar hingga Malang, serta Pulau Barong di Jember dan Blambangan di Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Untuk luasnya sendiri mempunyai total luas satuan ekoregion perbukitan solusional atau KARS di Pulau Jawa sebesar 5.196,36 km persegi. Untuk dilihat dari klimatologinya, satuan ini umumnya menempati daerah dengan iklim basah bercurah hujan tinggi. Dan jika dilihat dari unsur geologi, material dominan adalah batuan sedimen organik atau non-plastik berupa batuan gamping terumbu atau yang disebut limestone, batuan gamping napal atau batuan gamping dolomit, yang pada beberapa tempat telah mengalami metamorfosis menjadi kalsit. Dan lanjut ke unsur geomorfologinya, kemiringan lereng bervariasi sesuai ukuran kerucut kars, yang bervariasi antara berbukit rendah dengan lereng miring 15-30% hingga berbukit tinggi dengan lereng curam 30-40%. Morfologi berbukit dengan pola membentuk jajaran kerucut kars dengan lembah-lembah yang unik, yang didukung oleh relief pada permukaan batuan yang unik atau disebut cairn, dengan potensi gua-gua kars dengan berbagai fenomena alam yang dimilikinya, seperti ornamen gua dan sungai bawah tanah. Dan untuk unsur hidrologinya, hidrologi yang berkembang pada satuan ekoregion perbukitan kars adalah hidrologi pemukiman berupa telaga-telaga kars atau lava dengan sungai bawah tanah dengan potensi aliran yang besar. Pemunculan mata air dimungkinkan berupa mata air topografik atau basinal pada lembah-lembah kars atau mata air struktur akibat retakan atau patahan lokal. Dan lanjut ke unsur tanah dan penggunaan lahan. Material batuan gamping dengan proses pelarutan dan pelapukan intensif menyebabkan pembentukan tanah yang spesifik berupa tanah merah atau terrarosa, sementara pada bukit-bukit kars sebagian besar didominasi oleh batuan induk yang keras sehingga membentuk tanah sangat lambat dan mempunyai solus tipis yang disebut tanah litosol. Pemanfaatan lahan pada lereng-lereng bukit kars secara umum berupa ladang tada hujan dengan teras-teras miring dan kebun campuran dengan tanaman keras pada area pekarangan atau hutan kemasyarakatan dan hutan kerakyatan dengan tanaman dominan berupa jati dan mahoni. Lanjut ke hayati, flora fauna yang ada pada daerah perbukitan kars. Hayati asli yang tumbuh baik pada satuan ini berupa tanaman jati dan mahoni yang mampu adaptasi pada tanah marginal dengan pH tinggi dan perbedaan musim kemarau dengan penghujan cukup atau sangat tegas. Vegetasi kars lahan kering pamah, vegetasi monsun kars lahan kering pamah. Dan untuk fauna asli yang berkembang di daerah ini berupa burung, kelompok reptil dan melata lahan kering seperti ular, landak, tikus dan biawak, kera ekor panjang, dan fauna gua kars seperti burung walet dan kelawar atau kalong. Selanjutnya ada kultur atau sosial budaya. Kondisi sosial ekonomi yang rentan terhadap kemiskinan atau pendapatan per kapita rendah
struktur kependudukan tua dan muda sehingga kekurangan tenaga kerja produktif akibat usai produktif melakukan migrasi ke kota-kota besar yang sangat tinggi, serta angka kematian akibat gizi buruk, penyakit, dan bunuh diri tinggi. Dan untuk kerawanan lingkungan, rentan terhadap aktivitas penambangan batuan gamping secara liar atau penambangan rakyat maupun industri, alih fungsi lahan dan konflik kepemilikan lahan, pencemaran air akibat pemanfaatan telaga untuk kebutuhan domestik atau akibat pola pengelolaan lahan-lahan marginal sebagai lahan pertanian dengan pemupukan berupa pupuk kandang karena tanah terra rosa yang relatif mempunyai kesuburan rendah. Di samping kualitas air yang relatif rendah secara alami akibat kandungan karbonat hasil pelarutan batuan gamping yang intensif, erosi lereng yang menghasilkan sedimen sangat tinggi dan menyebabkan pandangan telaga secara intensif. Dan yang terakhir ada jasa ekosistem. Yang pertama penyediaan bahan dasar industri dan air potensi sungai bawah tanah. Yang kedua ada pengaturan tata air dan biologis atau konversi hayati dan siklus karbon. Yang ketiga ada budaya, pengembangan wisata alam, minat khusus dan budaya kehidupan sejarah dalam gua-gua kars. Dan yang pendukung mengembangkan wisata alam, minat khusus dan budaya kehidupan sejarah dalam gua-gua kars yang terdapat pada daerah saya seperti Gua Gom dan Gua Pendul. Dan ada juga seperti telaga-telaga yang terbentuk karena hasil bekas penambangan seperti Telaga Biru dan Telaga Hijau yang sangat indah untuk konsep pariwisata. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video materi lapisan kerak bumi pada daerah saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.